Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang seminar hasil saya yang berjudul tentang analisis keterlambatan proyek pengerjaan tabel lampot yang menggunakan metode FDA pada PT Rizky Amanah Semesta. Saya Rian Yaudi dengan NIM 2011510167 dari Departemen Manajemen Rekayasa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bu Indah Izati Murti, dan dua dosen penguji lainnya, yaitu Bu Niswa dan Bu Elita Widian. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang judul saya yang berjudul tentang analisis keterlambatan proyek pengerjaan tabel lampot menggunakan metode FTA atau fault tree analysis pada PT Rizky Amanah Semesta. Ya, di sini bisa kita lihat ini adalah poster saya yang berjudul atau topik sama, yang di dalamnya terdapat poin-poin yang akan saya sampaikan pada bab selanjutnya. Pendahuluan, proses pengerjaan tabel lampot di kantor Bupati Gresik pada awal Juli mengalami keterlambatan waktu, di mana yang seharusnya dalam kontrak tertulis pengerjaan tabel lampot dikerjakan selama 60 hari kerja. Akan tetapi pada kenyataannya dapat diselesaikan dalam 90 hari kerja. Beberapa tahapan pekerjaan dalam proyek pembuatan tabel lampot mengalami keterlambatan waktu. Beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan waktu antara lain: yang pertama, pemilik menugaskan kontraktor lain untuk mengerjakan proyek tersebut; lalu yang kedua, kekurangan tenaga kerja; yang ketiga, rencana kerja yang kurang baik; dan yang keempat, perubahan material pada bentuk, fungsi, dan spesifikasi. Keterlambatan proyek tersebut mundur dari kesepakatan kontrak dari awal, mulai dari 60 sampai 90 hari kerja, yang mengakibatkan kerugian pada PT Rizky Amanah Semesta itu sendiri. Rumusan masalah. Apa saja faktor yang menyebabkan keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan proyek pembuatan tabel lampot pada PT Rizky Amanah Semesta yang ditentukan dengan metode FTA? Tujuan di sini untuk mengetahui penyebab keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan proyek pembuatan tabel lampot pada PT Rizky Amanah Semesta dengan menggunakan metode FTA. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan pada proyek pembuatan tabel lampot PT Rizky Amanah Semesta. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2019. Yang ketiga, penelitian dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang meliputi konsultan, kontraktor, dan pemilik proyek. Tinjauan pustaka. Fault tree analysis. Fault tree analysis sendiri ini adalah suatu analisis pohon kesalahan secara sederhana yang dapat diuraikan sebagai suatu teknik analisis. Pohon kesalahan adalah suatu model grafis yang menyangkut berbagai paralel dengan kombinasi percontohan kesalahan-kesalahan yang akan mengakibatkan kejadian dari peristiwa yang tidak diinginkan yang sudah didefinisi sebelumnya. Untuk metode FTA sendiri dapat digunakan untuk mengetahui akar penyebab kegagalan yang terjadi dalam membangun model pohon kesalahan atau fault tree analysis dengan cara wawancara dan melakukan pengamatan langsung terhadap proses produksi atau proyek yang terjadi di lapangan. Ya, berikut ada simbol-simbol yang saya gunakan dalam fault tree analysis. Yang pertama ada basic event, yang kedua ada conditioning event, yang ketiga ada undeveloped event, yang keempat ada external event, yang kelima ada top event, yang keenam ada logic event end, yang ketujuh ada logic event or, yang ke-8 ada transferred event. Metodologi penelitian. Flowchart metodologi penelitian. Saya mulai dari observasi awal, lalu ke identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, turun lagi lokasi dan waktu penelitian, pengolahan data, analisis, kesimpulan, dan saran. Hasil dan pembahasan. Work breakdown struktur. Work breakdown struktur ini sendiri saya buat berdasarkan karena saya ingin mengetahui proyek dari awal mulai proyek sampai akhir proyek dan apa saja sebab yang mengakibatkan dari keterlambatan proyek tersebut. Yang pertama ada perancangan desain proyek tabel lampot yang semestinya bisa dikerjakan lebih cepat, namun di sini dan berdasarkan pengamatan langsung diselesaikan selama 2 minggu. Lalu pekerjaan yang kedua ada pekerjaan pembuatan kerangka tabel lampot yang seharusnya bisa diselesaikan selama 2 minggu, tapi kenyataannya bisa diselesaikan selama 4 minggu. Yang ketiga ada pekerjaan pembuatan trap dan cetakan tabel lampot yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat, namun di sini diselesaikan dalam 3 minggu. Yang keempat, pekerjaan dan pengecoran cetakan tabel lampot yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat, namun di sini tertera hampir 4 minggu pekerjaan. Yang kelima ada pekerjaan pembuatan lubang dan ventilasi dan drainase pada tabel lampot dikerjakan selama 1 minggu.
Yang keenam, ada pengajian tabula pot dikerjakan selama 2 minggu, lalu ada finishing dan pemasangan plank yang dikerjakan dalam 1 minggu. Top event keterlambatan proyek. Penentuan top event, intermediate event, dan basic event pada proyek pembuatan tabula pot dikerjakan oleh PT Rizky Amanah Semesta didapatkan dari hasil analisa data dan studi literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pada suatu proyek. Seperti digambarkan pada gambar di mana keterlambatan proyek tabula pot sebagai top event dan faktor kesalahan oleh kontraktor, faktor kesalahan kedua belah pihak, serta faktor perubahan sebagai intermediate event. Di sini bisa kita lihat top event sebagai keterlambatan proyek tabula pot, lalu ada intermediate event yang pertama, faktor dari kontraktor, intermediate event yang kedua, faktor dari pihak lain, dan intermediate event yang ketiga, faktor perubahan. Ya, di sini bisa kita lihat pada gambar ini faktor keterlambatan proyek tabula pot pada PT Rizky Amanah, yang berdasarkan top eventnya sendiri. Yang pertama, keterlambatan pada proyek tabula pot dengan huruf T, lalu kita turunkan dengan logic event, turun ke keterlambatan oleh kontraktor dengan huruf A, lalu kita transfer event, berarti kita hentikan sampai di situ. Yang kedua ada dengan huruf B, yaitu keterlambatan oleh pihak lain, itu kita logic event lagi dengan basic eventnya kekurangan tenaga kerja, lalu kita intermediate event lagi sebelahnya, yaitu tenaga kerja kurang berkompeten, lalu kita logic event lagi ke bawah, yaitu perencanaan atau tidak sesuai dengan gambar. Yang ketiga, perancangan perubahan oleh user, lalu ke faktor perubahan ini kita logic event lagi dengan huruf C, dengan turun ke bawah di huruf I, yaitu perubahan gambar oleh user. Untuk basic eventnya sendiri, nomor 10 ini gambar tidak sesuai dengan keinginan user, lalu yang nomor 11 ini permintaan tambahan oleh user. Dengan huruf C, intermediate eventnya sendiri kesalahan gambar yang dibuat, lalu kita logic event lagi turun ke bawah, salah perhitungan pada proyek pembuatan tabula pot, lalu tidak sesuai ekspektasi user. Untuk yang huruf K ini intermediate eventnya juga material tidak sesuai dengan kontrak, lalu kita logic event lagi ke bawah dengan nomor 3, yaitu material sudah dapat, dan nomor 4-nya sendiri pengiriman material yang terlambat. Ya, ini FTA keterlambatan faktor kontraktor. Yang intermediate yang top eventnya sendiri keterlambatan yang dilakukan oleh kontraktor. Lalu intermediate eventnya ini sendiri, yang pertama ada D, pekerja atau pelaksana kurang pengalaman. Kita logic event lagi turun ke bawah, atau pekerja atau pelaksana kurang paham gambar, yang nomor 1. Lalu yang kedua, perencanaan yang kurang baik atau kurang tepat. Lalu yang kita ke E, material datang terlambat, kita logic event ke bawah lagi, basic eventnya material sudah dapat. Terus yang nomor 4 ini pengiriman material terlambat. Kita pindah ke F, yaitu mandor atau pengawas yang kurang aktif. Kita logic event ke bawah lagi, mandor atau pengawas yang kurang pengalaman. Lalu nomor 7, tidak adanya komunikasi. Nomor 7 ini kita basic eventnya sendiri, lalu kita logic event lagi ke bawah. Nomor 5, yaitu tidak paham peran. Yang nomor 6-nya ini kurang kontrol pada lapangan. Lalu yang G, rencana kerja kurang baik atau efektif. Turun ke bawah, pada basic event nomor 8 ini kurang teliti. Lalu nomor 7, tidak adanya komunikasi. Basic event sendiri adalah suatu keadaan yang menunjukkan kejadian pada level bawah atau disebut dengan peristiwa dasar. Nah, untuk cara menemukan basic event sendiri, yaitu melalui tahap observasi langsung dan wawancara dengan pihak konsultan dan pelaksana, sehingga mendapatkan faktor-faktor yang digunakan dalam penyusunan fault tree analysis atau FTA. Kombinasi basic event. Setelah proses penggambaran konstruksi diagram fault tree analysis, langkah selanjutnya adalah penentuan cut set. Yang cut set merupakan kombinasi pembentuk pohon kesalahan yang mana bila semua terjadi akan terbentuknya top event atau peristiwa puncak. Lanjutan. Berikut aljabar boolean dari model grafis fault tree analysis di atas. T saya sebutkan dengan top event sama dengan A plus B plus C, yaitu intermediate eventnya, sampai ke bawah seperti itu juga. Lalu ada minimum cut set dari top event, keterlambatan proyek tabula pot pada PT Rizky Amanah Semesta, yang huruf dan nama-namanya tadi juga sama. Sehingga dari perhitungan di atas, maka hasil kombinasi event minimum cut set dari keterlambatan proyek tabula pot pada PT Rizky Amanah Semesta yang paling berpengaruh adalah
Faktor kontraktor dikarenakan tidak adanya komunikasi atau koordinasi antara mandor dan pekerjanya. Kenapa saya menyebutkan di sini karena faktor kontraktor? Dikarenakan tidak adanya komunikasi, dikarenakan minimum cut-setnya itu menunjukkan angka dan huruf F 7 itu paling banyak pada kombinasi eventnya. Kesimpulan dan saran. Analisis dan keterlambatan proyek pengerjaan tahap lambat pada PT Rizky Amanat Semesta berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta dari analisa data yang telah dilakukan oleh penelitian. Maka dari hasil analisa quality analysis mendapatkan hasil bahwa untuk top event keterlambatan proyek tahap lambat, faktor yang paling besar mempengaruhi keterlambatan adalah faktor dari kontraktor, di mana basic eventnya yang sering keluar adalah tidak adanya komunikasi antara mandor dan pekerjanya, di mana PT Rizky Amanat Semesta juga kekurangan pekerja yang berpengalaman sehingga menyebabkan proyek tersebut terlambat, juga menyebabkan tidak samanya bahan material yang dikontrak dengan implementasinya. Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang pertama, selain penelitian kualitatif, diperlukan juga penelitian kuantitatif dalam pemenuhan item pekerjaan yang terlambat. Lalu yang kedua, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dari sudut pandang proses pekerjaannya dengan intermediate event. Untuk level pertama perlu lebih spesifik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.